syukur kita mendatang menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Kau
menghibur teman-teman kita yang sedang bersedih atau mereka dalam sedang membutuhkan kalian. Seperti Tuhan Yesus menghibur kita, menguatkan kita. Hari ini kita masih akan hati kita ya mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian bersama firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di dalam hati sikap yang baik terhadap Tuhan. Firman Tuhan Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar kami jadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, dalam minggu-minggu ini nih kita akan merayakan Paskah ya. Dan kita juga akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tinggal beberapa minggu lagi adik-adik. Nah, cerita firman Tuhan pada minggu ini kita melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Bagaimana Tuhan Yesus dengan tabah dan rela hati mau melakukan kehendak Bapanya, mau melakukan perintah Bapanya untuk menebus dosa manusia. Caranya bagaimana? Dengan cara Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik mau dengar ceritanya? Yuk sama-sama kita ambil Alkitabnya. Kita mau buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-32. Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-32. Adik-adik, tahu tidak kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Padahal Tuhan Yesus tidak berdosa loh. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah sama sekali. Ya, Tuhan Yesus mau melakukan kehendak Bapaknya. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dosa-dosa kita semua, dosa Kak Kristin, dosa anak-anak, dosa mama papa, dosa kakek nenek, dosanya om dan tante. Tuhan mau tebus itu semua. Tuhan rela melakukan itu semua. Padahal ketika Tuhan Yesus mau menebus dosa manusia, bukan satu pekerjaan yang mudah. Tapi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus rela, bagaimana Tuhan Yesus dengan tabah
ya, menjalani setiap hukuman, setiap siksaan untuk Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-23 ini kita melihat dan kita membaca bagaimana Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan. Tuhan Yesus setelah dicambuk, ya, disiksa, badannya semua berdarah-berdarah. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh adik-adik akan hal ini. Mungkin kita pernah mengeluh ya dalam hidup kita ketika kita sekolah. Mungkin adik-adik mengeluh, aduh kenapa sih pelajarannya ini susah sekali? Kenapa ya aku kok nggak ngerti sama pelajaran ini? Mungkin kita semua pernah mengeluh ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami tantangan, ya. Tapi di sini kita melihat adik-adik ketika Tuhan Yesus disiksa, ya, dicambuk, dipukul, tubuhnya berdarah-berdarah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Tuhan Yesus rela mati, Tuhan Yesus rela disiksa, ya. Di sini kita membaca di ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-32, ya. Setelah Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus berdarah-berdarah, dan Tuhan Yesus harus memikul salibnya, ya. Tuhan Yesus kan dihukum salib, mau disalibkan, dan Tuhan Yesus harus memikul salib yang digunakan sebagai penghukumannya, ya. Dengan kayu yang begitu berat Tuhan Yesus angkat, Tuhan Yesus pikul, ya. Sudah disiksa, sudah dipukul, sudah dicambuk, kemudian Tuhan Yesus disuruh bawa salibnya, kayu salibnya untuk menghukum. Tuhan Yesus disuruh bawa. Tetapi, ya, pada saat Tuhan Yesus membawa salib ini, ada seorang yang bernama Simon dari Kirene, bukan Simon murid Tuhan Yesus ya, tapi Simon dari Kirene ini yang disuruh oleh prajurit-prajurit untuk, ya, membantu Tuhan Yesus membawa salib, ya. Sangat kasihan sekali Tuhan Yesus. Tapi di sini Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh walaupun Tuhan Yesus menderita. Kemudian sejumlah besar orang-orang mengikuti Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan yang percaya Tuhan Yesus juga menangisi Tuhan Yesus. Mereka melihat begitu besar penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela dicambuk, dipukul, pikul salib. Padahal Tuhan Yesus tidak berdosa sama sekali. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah sama sekali. Kemudian Tuhan Yesus berkata pada perempuan-perempuan ini. Tuhan Yesus berkata begini. Di ayat yang ke-28. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangis. Janganlah menangisi aku. Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Di sini maksud Tuhan Yesus, jangan menangisi Tuhan Yesus, tetapi perempuan-perempuan ini disuruh untuk menangisi dirinya sendiri. Bagaimana kita orang berdosa, ya, kita semua ini orang berdosa ya adik-adik, dan kita patut mendapatkan hukuman. Nah, kita yang seharusnya menderita, kita yang seharusnya dihukum, dan hukuman orang berdosa ialah maut. Oleh karena itu, ketika kita berbuat dosa, kita harus ingat, kita yang mendapat hukuman kita ialah maut. Tetapi oleh karena begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus rela disiksa dan mati di kayu salib, akhirnya Tuhan Yesus yang menggantikan hukuman kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan selamat. Kita tidak mendapat hukuman maut itu. Kita tidak dihukum, ya. Kita tidak masuk neraka. Kita tidak mengalami kematian kekal di neraka. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan masuk ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah,
kasih lanjutkan lagi ceritanya. Nah, kemudian di sini adik-adik kita melihat bahwa sampai akhirnya Tuhan Yesus tiba ya di tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan, yaitu di Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Di sanalah Tuhan disalibkan sampai akhirnya Tuhan Yesus mati. Di sini kita melihat adik-adik betapa Tuhan Yesus menderita. Tapi kita belajar ketika Tuhan Yesus menderita, Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Dia melakukan segala perintah dan kehendak Bapaknya. Karena itu ialah perintah dari Bapaknya. Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus melakukan itu semua. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat dan kita sudah mendengar bagaimana penderitaan Tuhan Yesus, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa buat Kak Christine dan buat adik-adik. Sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, hendaknya kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan sudah menggantikan hukuman kita atas maut, menggantikan hukuman kekal yang harus kita terima. Sekarang adik-adik, jikalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, yuk kita sama-sama setia kepada Tuhan. Kita taat akan perintah Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Dengan cara bagaimana? Itu tadi, kita taat akan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu ada di mana sih? Nah, perintah Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Adik-adik bisa membaca Alkitab. Adik-adik bisa dengar cerita firman Tuhan. Dan adik-adik akan tahu apa saja sih perintah Tuhan. Apa yang mau Tuhan apa yang mau Tuhan perintahkan untuk adik-adik lakukan. Ya. Nah, adik-adik, kalau kita sudah mengetahui begitu besar penderitaan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita, mari yuk menyenangkan hatinya Tuhan dengan cara kita setia kepada Tuhan, kita taat akan perintah Tuhan. Ya, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus. Adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang ingin mengajak adik-adik menyembah kepada Tuhan yang lain, adik-adik bisa jawab, tidak, aku hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang yang mengajak adik-adik untuk berbuat dosa, misalkan pukul temennya atau apalagi marah-marah, no, adik-adik bisa jawab, tidak, aku mau menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Aku mau melakukan perintah Tuhan Yesus. Nah, itu merupakan cara bagaimana kita bersyukur untuk setiap pengorbanan Tuhan Yesus. Itu adalah cara kita mengasihi Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik mau menyenangkan hatinya Tuhan Yesus? Adik-adik harus tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus sudah rela menderita bagi kita. Rela menderita untuk menghapus dosa-dosa kita. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali diingatkan akan penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk jadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, yang taat akan perintah Tuhan, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat setia dan taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik di rumah, kakak percaya adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa sepanjang minggu ini, kiranya berkat firman Tuhan menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada ya, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Syukur kita kepada Tuhan, kamu bisa mempersiapkan persembahanmu
meminta tolong mama atau papa dengan kamu bisa men-scan barcode QRIS atau mentransfer ke nomor rekening gereja kita. Atau adik-adik juga bisa berikan secara langsung ya melalui ibadah kita setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kiranya persembahan adik-adik menyenangkan hati Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa kiranya firman-Mu menguatkan meneguhkan kami dan ajar kami untuk melakukannya. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur dan siap memberi bagi Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, siapkan persembahannya. Kita mau sambut dengan satu pujian Rila yang baik. Oleh Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah kita untuk pengumuman adik-adik. Kita mempersiapkan untuk perayaan Paskah. Jadi adik-adik dikasih oleh Tuhan, jangan lupa ya untuk kita setiap beribadah kepada Tuhan. Kita kembali memperingati pengorbanan dan kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kiranya sukacita daripada Paskah menyertai adik-adik yang ada di rumah. Kita akan masuk di dalam acara ibadah untuk kita doa dan berkat. Kakak ibu, adik-adik mari bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan pujian dan pulang membawa berkat. Kita menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Kita datang. Terima kasih kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Oh, terima Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam minggu-minggu ini kami akan mempersiapkan untuk kami memperingati pengorbanan dan kemenangan Yesus melalui perayaan Paskah. Siapkan hati kami Tuhan untuk kami bersukacita, bersungguh-sungguh untuk menjadi anak Tuhan Yesus yang sudah dimenangkan. Terima kasih Tuhan, berkati mama papa, berkati kakak dan adik, berkati kami semua sepanjang minggu ini, berkati daripada Allah Bapa dalam Kristus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Kiranya pertemukan kami kembali pada minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama adik-adik yang diberkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.